Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Judul renungan kali ini, Firman dan Tahun Baru, ditulis oleh Amy Boucher-Pye. Sahabat ODB, Michelan tumbuh besar di Filipina dengan menghadapi banyak tantangan. Tetapi ia selalu senang dengan kata-kata dan menemukan penghiburan dengan menikmatinya. Pada suatu hari di bangku kuliah, ia membaca pasal pertama Injil Yohanes, dan hatinya yang keras tergerak. Ia merasa seolah-olah seseorang berkata, "Ya, kamu menyukai kata-kata, dan tahukah kamu, ada firman kekal, pribadi yang dapat mengenyahkan kegelapan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang dapat mengasihimu." Ia sedang membaca kitab Injil yang dimulai dengan kata-kata yang mengingatkan pembaca tulisan Yohanes kepada pembuka kitab Kejadian. Pada mulanya. Yohanes berusaha menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya sudah bersama-sama dengan Allah sejak permulaan zaman, tetapi Dia sendiri Allah. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dan Firman yang hidup ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Selanjutnya mereka yang menerima Dia, percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Hari itu Michelan menerima kasih Allah dan lahir dari Allah. Ia memuji Allah karena menyelamatkannya dari masalah kecanduan yang turun-temurun menghantui keluarganya. Dan sekarang ia menulis tentang kabar baik Yesus Kristus karena ia senang berbagi tentang Sang Firman hidup dengan kata-katanya. Bila kita percaya kepada Kristus, kita juga dapat membagikan kabar baik dan kasih Allah. Mengawali tahun 2022,
kata-kata penuh kasih karunia apakah yang akan kita ucapkan di tahun ini? Sahabat ODB, apa artinya Yesus adalah firman Allah? Dan apa dampak dari pernyataan tersebut pada hidup Anda di tahun yang baru ini? Ya Tuhan Yesus, beritahukanlah kepadaku apa yang perlu kuucapkan, agar aku dapat memberkati orang lain dengan anugerah dan kasih-Mu hari ini, dan di tahun yang baru ini. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.